Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Adlina dengan NIM 0306213178. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organisasi dan juga perilaku organisasi. Yang pertama itu ada anatomi organisasi. Anatomi organisasi ini merupakan studi tentang struktur, elemen, dan komponen yang membentuk suatu organisasi. Nah, ini mencakup beberapa aspek di dalamnya. Ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini merupakan cara organisasi itu mengatur, termasuk hierarki, pembagian departemen, dan juga pengaturan tim. Kemudian yang kedua itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini merupakan nilai, norma, dan praktik yang dipegang oleh anggota organisasi. Budaya ini mempengaruhi perilaku, interaksi, dan cara kerja di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada proses dan sistem. Proses dan sistem ini merupakan mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional. Kemudian yang keempat itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan komposisi dan peran anggota organisasi termasuk keterampilan, pengetahuan, dan juga motivasi mereka. Kemudian ada contoh organisasi pendidikan. Contoh organisasi pendidikan ini seperti sekolah ataupun universitas. Yang pertama itu seperti yang tadi, yaitu ada struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini ada pimpinan, kemudian ada departemen, dan juga tim pengajar, yaitu dosen ataupun guru yang mengajar di masing-masing kemampuan ataupun departemen, dan juga mata pelajaran. Kemudian yang kedua itu ada budaya organisasi. Nah, di situ termasuk ada nilai-nilai dan juga norma perilaku. Nah, nilai-nilai ini contohnya seperti kepala sekolah mendorong partisipasi siswa dalam sekolah mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga pengembangan karakter. Kemudian yang kedua itu ada norma perilaku, yaitu sikap saling menghormati antara pengajar dan siswa serta dukungan untuk kolaborasi dalam proyek kelompok. Kemudian yang ketiga ada proses dan sistem. Nah, termasuk di dalamnya yaitu kurikulum dan juga sistem penilaian. Dalam kurikulum ini termasuk struktur kurikulum yang jelas, yaitu mencakup mata pelajaran yang harus diambil dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada sistem penilaian. Nah, prosedur evaluasi yang adil dan transparan termasuk ujian, tugas, dan penilaian proyek. Kemudian yang keempat itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini termasuk di dalamnya yaitu peran dan tanggung jawab setiap guru dan juga pengembangan profesional. Kemudian yang kelima itu ada komunikasi. Komunikasi ini termasuk di dalamnya yaitu saluran komunikasi, yaitu rapat rutin antara pimpinan, guru, dan staf untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Kemudian ada platform informasi, yaitu penggunaan sistem manajemen pembelajaran atau LMS untuk berbagai materi ajar dan komunikasi antara siswa dan juga pengajar. Kemudian ada perilaku organisasi yang kedua. Perilaku organisasi ini merupakan studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Ini mencakup interaksi, motivasi, komunikasi, dan dinamika kelompok yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi. Contoh perilaku organisasi dalam pendidikan itu seperti motivasi siswa, yaitu penerapan berbagai metode pembelajaran yang memotivasi siswa seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa. Yang kedua contohnya yaitu seperti komunikasi antara pengajar dan siswa, seperti penggunaan forum diskusi atau platform daring sehingga siswa merasa nyaman untuk bertanya dan juga berbagi pendapat. Kemudian ada hubungan antara anatomi organisasi dan juga perilaku organisasi. Hubungan antara anatomi organisasi dan perilaku organisasi ini sangat erat dan saling mempengaruhi. Berikut ini ada beberapa cara di mana kedua konsep ini saling berinteraksi. Yang pertama itu ada struktur dan perilaku. Kalau anatomi organisasi,
Struktur organisasi itu menentukan hierarki, pembagian tugas, dan alur komunikasi. Sedangkan perilaku organisasi, struktur tersebut mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi, berkolaborasi, dan menjalankan tugas mereka. Misalnya, struktur yang terbuka dan kolaboratif cenderung meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota. Kemudian ada budaya organisasi. Yang ketiga itu ada proses dan sistem. Nah, pada anatomi organisasi, proses kerja dan sistem manajemen yang ada dalam organisasi, sedangkan pada perilaku organisasi, proses yang efisien dan sistem yang baik dapat meningkatkan kinerja individu dan kelompok, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada perubahan organisasi. Nah, pada anatomi organisasi, ketika struktur organisasi berubah seperti dalam reorganisasi atau penerapan teknologi baru, ini memerlukan penyesuaian dalam cara kerja. Nah, pada perilaku organisasi, perubahan tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota seperti resistensi terhadap perubahan atau keterbukaan untuk beradaptasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.